Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Muhammad Saifuddin dengan NIM 126404201003. Yang kedua yaitu Ilya Lailatul Zahra dengan NIM 126404201005. Yang ketiga yaitu Anissa Amalia Alin dengan NIM 126404202018. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Yubda Ilhamul Haq dengan NIM 126404202035. Yang terakhir yaitu Rizky Fajar Firmansyah dengan NIM 126404202039 akan menjelaskan tentang rancangan hipotesis dan kajian pustaka, landasan teoritis dan praktis. Selanjutnya yaitu definisi hipotesis. Hipotesis secara etimologis berarti kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yang bersifat teoritis dan belum dapat dalam bentuk jawaban secara empiris dan praktis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian atau riset. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Selanjutnya yaitu cara menyusun dan merumuskan hipotesis. Hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti adalah dia tidak boleh mempunyai keinginan yang kuat agar hipotesisnya terbukti dengan cara mengumpulkan data yang hanya bisa membantu memenuhi keinginannya atau memanipulasi data sedemikian rupa sehingga mengarah ke terbuktiannya hipotesis. Penelitian harus bersifat objektif terhadap data yang terkumpul. Jadinya menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian menjelaskan bagaimana menyikapi sebuah hipotesis yang telah dirumuskan, antara lain menerima keputusan seperti apa adanya seandainya hipotesisnya tidak terbukti atau pada akhir penelitian. B. Mengganti hipotesis seandainya melihat tanda-tanda bahwa data yang terkumpul tidak mendukung terbuktinya hipotesis atau pada saat penelitian berlangsung. Bentuk-bentuk hipotesis. A. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Selanjutnya, hipotesis komparatif, yaitu dugaan atau jawaban atas rumusan masalah secara sementara yang bersifat komparatif. Rumusan masalah pada hipotesis ini bervariabel yang sama, walaupun jumlah populasi atau sampelnya tidak sama atau keadaan yang terjadi berlainan waktunya. Yang C. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif yaitu dugaan atau jawaban sementara atas rumusan penelitian yang berbentuk asosiatif, yaitu menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Definisi teori. Teori adalah prinsip yang berlaku secara universal atau umum dari bidang keilmuan maupun pengetahuan yang berlebih lainan dengan kondisi praktis. Membedakan adanya tiga macam teori. Ketika teori ini berhubungan dengan data empiris, dengan demikian dapat diuraikan perbedaannya ketiganya antara lain. 1. Teori yang deduktif adalah serangkaian teori yang menerangkan diawali dari perkiraan atau pikiran yang bersifat spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. 2. Teori yang induktif merupakan teknik dalam menjelaskan diawali dari sebuah data ke arah teori. Prakteknya banyak dijumpai pada orang-orang yang berpandangan positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. 3. Teori yang fungsional adalah sebuah teori yang nampak dalam berinteraksi pengaruh antara data. Perkiraan teoritis yakni antar data dan teori saling mempengaruhi. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir digunakan untuk penyusunan suatu perumusan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan. Ada tiga kerangka penulisan kerangka teori, antara lain. 1. Kerangka teoritis atau paradigma adalah paparan atau uraian yang menegaskan tentang teori apa yang akan dijadikan landasan teori. Kedua, kerangka konseptual adalah uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis.
3. Kerangka operasional adalah penjelasan tentang variabel-variabel apa saja yang diturunkan dari konsep-konsep terpilih dan bagaimana hubungan di antara variabel tersebut. Terima kasih penyampaian dari kami. Ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.